Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran agama Islam. Silahkan kalian buka bab yang ke-6 tentang indahnya saling membantu. Kenapa kok Ustadz lanjutkan? Ya, karena nanti di semester 2 pelajaran kalian banyak diisi dengan latihan-latihan untuk persiapan ujian akhir sekolah di kelas 6. Baik anak-anak, silahkan kalian buka PAI-nya ya. Bentar. Silahkan kalian buka bab yang ke-6. Seperti biasa Ustadz ingatkan, sebelum kalian menonton video pembelajaran ini, silahkan kalian baca terlebih dahulu, cukup 5 menit, insya Allah sudah mewakili pemahaman kalian untuk menambah pemahaman untuk bisa lebih mengerti dari bab ini. Silakan dibuka halaman sebentar. Ya. Indahnya saling membantu. Jadi kalau dilihat dari buku pelajaran yang kalian punya, dibuka halaman 54, kita akan melihat gambar saling membantu kerja bakti di halaman sekolah, ya. Kemudian ada gambar yang lain, ya, bergotong royong membersihkan kelas. Ini bagian dari indahnya saling membantu. Ini juga membantu membersihkan lingkungan sekolah, ya, membantu mendorong gerobak seorang kakek. Nah, ini bagian dari membantu anak-anak. Nah, mari sebelum Ustadz jelaskan tentang, nanti kita akan membaca dan memahami isi dari surat Al-Maidah ayat yang kedua. Baik anak-anak, lanjut langsung saja akan Ustadz jelaskan, gitu ya. Nah, indahnya saling membantu. Oke anak-anak. Membaca dan memahami surat Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini ayat yang luar biasa anak-anak. Surat Al-Maidah yang kedua ini nanti Ustaz jelaskan akan lebih lanjut. Nah, surat Al-Maidah urutan surat kelima, ya. Jadi kalian bisa cek di Al-Quran, kalau Al-Maidah itu surat kelima dari Al-Quran. Terdiri dari 120 ayat. Nah, ayat yang kedua ini turun di Madinah, gitu ya. Yang lainnya di Mekah, ya. Jadi yang kedua turun di Madinah. Selanjutnya anak-anak, surat ini dinamakan Al-Maidah atau Maidah karena memuat kisah pengikut setia Nabi Isa yang meminta agar Nabi Isa menurunkan hidangan dari langit. Oh, luar biasa. Makanya Al-Maidah, ya. Maidah itu artinya hidangan. Selanjutnya anak-anak, penggalan surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Jadi kalau kita tolong-menolong ya tentang kebaikan dan kebajikan, jangan perbuatan dosa. Ya, harus saling menolong kepada sama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaiknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misal, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari, ditolak, ya, karena
membolos itu bukan perbuatan baik. Bila ada teman yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan pengajian, untuk bertadarus di masjid gitu ya, untuk sholat berjamaah, ya kita dukung. Nah, gitu. Ya, karena teman itu akan memberikan petunjuk kepada orang lain, baik tidaknya kita gitu ya. Jadi kalau kita ingin baik ya lihat temannya kalau baik insya Allah kita baik. Makanya hati-hati mencari teman gitu ya. Begitu pula bila ada teman yang mengajak nonton visi atau main game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi bila ada teman yang mengajak kita belajar bersama, maka kita harus mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Nah, ini anak-anak. Jadi tolong yang sering nonton televisi karena kita sekolahnya masih jarak jauh gitu ya, masih online, banyak waktu yang luang buat kalian. Ustadz minta tolong gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa maksudnya dengan sebaik-baiknya? Gunakan waktu itu untuk belajar, ya, untuk menambah hafalan, untuk membaca Al-Quran, begitu. Nah, supaya manfaat waktunya, kan gitu. Tapi kalau dibuat untuk nonton televisi, untuk main game, yang suka main game, nah ini Ustadz minta berhenti, ya, jangan selesai main game. Main game itu sambil lalu aja untuk mengisi kosongan, tapi bukan untuk kita waktu kita habis untuk main game saja, gitu ya. Jadi kalau ada anak yang seperti itu, berarti anak itu telah mengajak temannya untuk berbuat yang tidak baik. Contoh lagi nih anak-anak. Sekarang kalau ada teman kita yang mengajak mencontek gitu ya, ayo saling menyontek, saling ngasih jawaban. Itu termasuk perbuatan baik apa enggak? Tolong menolong dalam hal kebaikan apa enggak? Ya pasti enggak lah, ya. Karena itu kan perbuatan yang menyontek itu dilarang, gitu ya. Saling memberikan jawaban saat ulangan itu dilarang. Nah, kalau dilanggar berarti dia melakukan hal yang tidak baik dan itu enggak boleh. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan jelek, ya nanti yang kita dapat adalah dosa. Oleh karena itu anak-anak, ayo kita hati-hati mencari teman, hati-hati supaya kalau kita ini nggak terpengaruh oleh teman kita. Ya alhamdulillah kalau temannya baik. Kalau nggak baik kan pengaruhnya jelek buat kita, gitu ya. Nah, semoga kalian selama di rumah bisa mengisi waktu dengan baik dan semoga bisa mencari teman yang baik juga yang bisa mengajak kalian berbuat baik. Ingat anak-anak, kalau berbuat baik, tolong menolong dalam hal kebaikan itu menjadi pahala yang tidak pernah ada habisnya buat kalian, gitu ya. Semoga bermanfaat. Sambil berdoa, tetap berdoa kepada Allah, semoga semuanya bisa baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.